Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Jai Simha. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Sebuah sekolah tingkat dasar sedang berlangsung proses belajar mengajar dengan tema kekeluargaan. Setiap anak harus membuat cerita tentang keluarganya. Salah satu siswa itu adalah Narasimha yang menceritakan kenangan tentang emaknya yang sudah meninggoy. Narasimha adalah seorang yatim piatu yang berteman dengan Gauri di sekolahnya. Gauri adalah putri kepala sekolah yang ada di sekolahnya. Narasimha dilarang masuk ke sekolah setelah dia berkelahi akibat dirinya diejek tidak memiliki keluarga. Dia tumbuh besar di panti asuhan dan memiliki usaha bengkel mobil yang sudah cukup besar dan berhasil. Bersama dari kecil hingga dewasa, membuat Gauri dan Narasimha memiliki perasaan yang lebih dari sekedar seorang sahabat. Suatu hari, Narasimha terjebak kemacetan. Ternyata di depan sedang terjadi demonstrasi untuk menjadi anggota parlemen dari partai yang dilakukan oleh anak buah putra Rami Reddy yang bernama Ravi Shankar Reddy. Aksi tersebut menghalangi lalu lintas hingga mengakibatkan kematian seorang wanita yang berada di dalam ambulans. Melihat kesedihan pasangan suami istri yang telah kehilangan anak tercintanya, Narasimha turun dari motor dan membubarkan demonstrasi tersebut. Anak buah Ravi Shankar Reddy tergeletak di aspal akibat pukulan dari Narasimha. Saat Ravi Shankar Reddy akan pergi menuju gedung parlemen dan memerintahkan polisi untuk membuka jalan, Narasimha memberi pelajaran dengan mengatakan kepada semua orang yang berada di sana untuk melakukan blokade semua jalan yang mungkin bisa dilewati oleh Ravi Shankar Reddy, hingga dia terlambat menghadiri pencalonannya. God bless you too. Ravi Shankar Reddy menghancurkan semua benda yang ada di kamarnya sebagai bentuk rasa kekecewaannya. Kedua orang tuanya berhasil menenangkan Ravi. Rama Reddy berjanji akan menyelesaikan semua masalah yang ada dan akan memberi pelajaran pada orang yang sudah menghalangi jalan putra tercintanya. Sementara itu, di bengkel milik Narasimha, terjadi sebuah kegaduhan yang sangat kacau ketika Narasimha meminta Malika untuk mengembalikan sebuah kunci. Malika adalah mekanik magang yang keberadaannya membuat semua hal menjadi kacau karena sifat cerobohnya. Hal itu menyebabkannya mendapatkan peringatan langsung dari Narasimha yang begitu nyelekit. Malika berjanji tidak akan melakukan kecerobohan lagi. Itulah yang dikatakan Malika. Apa yang terjadi pada Ravi Shankar Reddy tersebar dengan cepat lewat media massa. Hal tersebut membuat Menteri Pusat Vira Raghava Reddy merasa malu dengan melemparkan undangan yang telah dicetak. Menteri mengatakan kepada Rami Reddy, dia membatalkan pernikahan yang akan dilakukan antara Putri dan Ravi Shankar Reddy. Tentu saja, hal ini kemudian membuat Rami Reddy marah. Malu begitu juga dengan putranya yang merasa sudah kehilangan harga diri, kemudian lalu bunuh diri. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh pembantunya setelah membuka pintu depan rumah milik majikannya tersebut. Seluruh penghuni rumah yang ada mendengar teriakan segera keluar dan melihat tubuh Ravi Shankar yang telah tergantung tepat di tengah-tengah rumah lantai 2 yang membuat marah Rami Reddy. Setelah membaca surat yang ditinggalkan oleh Ravi, Rami segera mengumpulkan anak buahnya lalu membalas dendam dengan menghentikan pernikahan salah satu rekan Narasimha, Malika. Rami yang datang menghancurkan pesta pernikahan itu dengan membakar semua yang ada di sana dan juga melukai beberapa orang yang termasuk membunuh suami Malika yang berusaha melindungi Malika ketika akan dibunuh oleh Rami. Narasimha yang baru saja datang terkejut
karena keadaan tempat pernikahan yang berantakan dan terbakar di mana-mana. Beberapa temannya menghampiri dan mengatakan jika Rami yang melakukan hal ini untuk membalaskan dendam akan kematian sang anaknya. Malika hanya bisa terdiam meratapi nasibnya yang kehilangan suami di hari pernikahan tersebut. Narasimha yang marah mendatangi kediaman Rami dan satu persatu mengalahkan anak buah Rami, menghancurkan isi rumahnya dan juga melukai Rami. Menyiramkan minyak lalu membakarnya. Inilah yang kemudian membuat Rami memiliki luka tepat di wajahnya, yaitu luka bakar. Rami Reddy akhirnya diadili satu pengadilan dan dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Sementara itu, ayah Gauri meminta agar Gauri memanggil Narasimha untuk datang ke rumahnya setelah sebelum Gauri mengatakan jika dia ingin menikah dengan Narasimha. Saat Narasimha datang ke rumah Gauri, yang didapatkannya adalah sebuah penolakan dan penghinaan dari ayah Gauri dengan mengatakan jika mereka tidak cocok, mereka tidak akan memiliki masa depan yang baik. Narasimha tidak memiliki keluarga, tidak memiliki pendidikan yang sepadan dengan Gauri, dan juga di mata ayahnya Gauri, Narasimha memiliki sifat yang kurang baik, yaitu sering terlibat masalah dan sering menjadi seorang berandalan. Semakin kuat keyakinan ayah Gauri ketika Narasimha mendapatkan luka tembak oleh orang yang tidak dikenalnya dan hampir saja melukai mereka yang berada di dalam rumah Gauri. Untuk menghormati orang yang berjasa dalam hidupnya, Narasimha mengorbankan cintanya. Namun, Gauri tetap ingin memperjuangkan hubungan mereka dan melarikan diri, kemudian bersembunyi tepat di gudang bengkel milik Narasimha untuk menikah secara diam-diam. Bengkel Narasimha didatangi oleh polisi yang telah menerima pengaduan dari ayahnya Gauri. Jika Narasimha adalah penyebab anaknya hilang tanpa kabar hingga berhari-hari. Narasimha yang tidak mengetahui hal tersebut jika Gauri berada di bengkelnya, tentu saja menolak segala tuduhan yang dilontarkan ayahnya Gauri dengan mengatakan alibi jika dia tidak pernah meninggalkan bengkel dan itu disaksikan oleh banyak orang. Sepeninggal ayahnya Gauri dari bengkel, Narasimha menatap tajam semua temannya karena dia yakin salah satu temannya mengetahui di mana Gauri berada saat ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Narasimha kemudian mengambil sebuah keputusan untuk menikah dengan Malika, seorang gadis cantik yang lumayan semok. Semua temannya terkejut ketika Narasimha membawa Malika ke bengkelnya dengan sudah memakaikan gaun pengantin dan sindur di dahinya Malika. Gauri keluar dari gudang dengan senyum mengembang, namun perlahan kemudian memudar dari wajahnya karena melihat Narasimha dan Malika yang sudah menikah. Tak banyak bicara, Gauri mengungkapkan rasa kecewanya dan juga mengucapkan selamat sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari bengkel Narasimha dengan rasa kecewa yang sangat berat memukul hati Gauri. Seiring perjalanan waktu, Narasimha dan Malika dapat sama-sama berdamai dengan sebuah keadaan yang mereka alami. Mereka menjalani pernikahan dan hidup bahagia tentunya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap karena akan segera memiliki anak yang kembar yang dikandung oleh Malika. Namun sayang, saat mereka sedang berkendara, mobil yang mereka tumpangi mengalami sebuah kecelakaan dan rusak parah. Malika terpaksa harus melahirkan lebih awal. Mereka sangat bahagia. Malika berpesan pada Narasimha untuk menjaga anak-anak tercinta dan menyayangi mereka sebelum menghembuskan nafas terakhir tepat di rumah sakit. Saat sedang di rumah sakit, ayah Gauri menangis mendengar kabar jika cucunya tidak bisa diselamatkan di dalam kandungan Gauri. Narasimha yang tidak tega melihat rasa kehilangan gurunya memutuskan memberikan satu putra kepadanya dan pergi bersama putra yang lainnya. Ayah Gauri berusaha mengejar Narasimha saat mengetahui dari seorang suster yang memberikan bayi tersebut kepadanya.
ayah Gauri hanya bisa menatap kepergian Narasimha dengan pilu karena rasa bersalah dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan di dalam ruangan Gauri syok karena tidak mendapati anaknya di keranjang bayi dan berusaha untuk melepaskan infus di tangannya. Di saat ayahnya datang membawa bayi dan mengatakan jika bayi tadi dibawa untuk diperiksa oleh suster. Gauri memeluk bayi yang dianggap anaknya dengan penuh haru dan kasih sayang. Di sebuah stasiun kereta api, Narasimha berniat melakukan perjalanan dengan kereta api, mencari tempat tinggal baru dan hidup damai dengan putranya tercinta. Kumbakonam adalah tempat yang dipilih oleh Narasimha untuk membesarkan putra tercintanya. Di Kumbakonam, Narasimha mengunjungi kuil untuk berdoa dan mencari sebuah pekerjaan. Sang pendeta secara tidak sengaja tersentuh oleh bayi tersebut yang kemudian menimbulkan perdebatan karena perbedaan golongan yang ada di sana. Mendengar keributan tersebut, sekretaris kuil Dharmakarta menengahi dan menyarankan agar sang pendeta segera memulai sebuah upacara. Dharmakarta tertarik dengan anak Narasimha dan menggendongnya. Lalu setelah upacara pemujaan selesai, dia meminta ART yang dibawanya untuk menggendong anak Narasimha untuk didandani dan mereka menuntunnya untuk berjalan ke arah patung dewa. Dharmakarta kemudian menawarkan pekerjaan kepada Narasimha di rumahnya sebagai seorang supir mobil. Ada sekitar 12 pekerja di rumah tersebut termasuk Raju Reddy dan istri tercintanya yang ikut ke kuil bersama Dharmakarta. Sesampainya di rumah, Raju terkejut karena melihat Narasimha keluar dari mobil tuannya dan juga istrinya yang menggendong seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan imut tentunya. Dharmakarta menjelaskan pada Raju jika dia bertemu dengan Narasimha di kuil dan dia akan menjadi sopirnya. Sementara itu, ketua mafia yang bernama Kaniapan bertemu dengan inspektur polisi yang bernama Sanker. Dia seorang polisi yang tulus, namun korup dan sombong. Suatu hari Putri Dharmakarta, Danya, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang berakhir dengan menabrak pot bunga. Seluruh pekerja terbangun dan membawa Danya ke dalam kamarnya, lalu meninggalkannya. Keesokan harinya, Raju membawa Narasimha untuk berkeliling kota karena sebagai seorang sopir, dia harus paham jalanan yang akan dilewatinya. Mengikuti instruksi Raju, cara mengendarai mobil menjadi ugal-ugalan dan hampir saja mencelakai seorang emak-emak dan anaknya yang akan menyeberang di pinggir jalan. Di saat inilah, untuk pertama kalinya, Narasimha bertemu dengan inspektur polisi yang sedang melakukan sebuah razia. Namun, Narasimha menabrak mobilnya dan terjadilah sebuah perdebatan kecil di antara mereka. வேண்டாம் சார், இதுதான் என் வண்டி நம்பர், இது என் டிரைவிங் லைசன்ஸ். Malam hari di kediaman Dharmakarta, para ART yang sedang berkumpul di luar merasa keheranan dengan tingkah Danya yang ketakutan setelah keluar dari mobil dan meminta agar penjaga pintu segera menutup pintu. Narasimha melihat bagian depan mobil Danya mengalami rusak, yang kemudian segera memahami situasinya. Keesokan harinya, Kaniapan dan anak buahnya membuat sebuah keributan dan anak buahnya membuat keributan di rumah Dharmakarta dengan menjelaskan bahwa mobil yang menabrak saudaranya berada di rumah Dharmakarta. Kaniapan berteriak agar pemilik mobil itu keluar. Dia ingin membalas dendam dan di dalam rumah Danya ketakutan. Lalu dia memberitahu orang tuanya jika dia semalam telah menabrak seseorang. Ibunya yang emosi lalu menampar Danya untuk meluapkan rasa kecewanya atas kelakuan anak tercintanya. Dharmakarta melarang Danya untuk keluar. Dharmakarta keluar dan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan anak tercintanya. Namun, Narasimha disalahkan dan dipukuli karena sudah mengaku jika dialah yang telah mengemudikan mobil tersebut. Narasimha mengalami beberapa luka di tubuhnya. Apa yang dilakukan Narasimha membuat Danya jatuh cinta padanya. Dharmakarta hendak bersujud di kaki Narasimha, namun segera dihalangi olehnya. Dharmakarta berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan oleh Narasimha. Bagi Narasimha, apa yang telah Dharmakarta lakukan untuknya dan anaknya sudah lebih daripada cukup. Di rumah Dharmakarta, Raju mengambil tas yang dibawa oleh salah seorang ART dari dalam rumah untuk dibuang.
Dia penasaran dengan isinya karena ART itu mengatakan jika Danya yang menyuruhnya untuk membuang tas tersebut, isinya adalah bubuk putih yang terbungkus kertas koran. Raju mencoba isinya dan ternyata itu membuatnya merasa melayang dan mulai bertindak berani tanpa melihat siapa yang diajaknya berbicara. Bahkan pada saat Dharmakarta pun dia berani berbicara sembarangan. Kesadaran Raju kembali ketika Narasimha dan Danya kembali dari kuil karena untuk mengembalikan kesadaran Raju. Narasimha menamparnya dengan keras seperti orang linglung. Raju bertanya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Sementara itu Menteri Pusat Jayaprakash Reddy mengunjungi kuil. Dia akan memberikan persembahan berupa uang kepada dewa. Namun saat akan diterima oleh Kepala Pendeta Jayaprakash menolaknya. Dia mengatakan jika akan meletakkan sendiri persembahan tersebut. Tentu hal itu menimbulkan masalah karena hanya golongan Brahma saja yang boleh memasuki tempat dewa. Jayaprakash memerintahkan kepada Inspektur Polisi Sanker untuk mengamankan Kepala Pendeta dan hal yang dilakukan Inspektur Sanker adalah menampar Kepala Pendeta. Hal ini mengakibatkan demonstrasi dari kaum Brahmana. Mereka menuntut permintaan maaf dari Inspektur Polisi Sanker. Narasimha mendatangi kantor polisi yang tempat berdemonstrasi berlangsung bersama sekretaris untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun saat sekretaris diperlakukan dengan kasar, membuat para demonstran melakukan perlawanan dan terjadilah sebuah kekacauan. Narasimha memaksa inspektur untuk meminta maaf terhadap apa yang sudah dilakukannya kepada Kepala Pendeta dan juga para demonstran yang ada di sana. Setelah dia menembakkan beberapa peluru di dekat kaki inspektur, akhirnya Inspektur Polisi Saran meminta maaf di hadapan mereka semua. Kejadian ini disiarkan langsung oleh media dan disaksikan oleh Rami Reddy. Begitu melihat Narasimha, emosinya tidak dapat ditahan lagi sehingga polisi yang ada di sana segera mengamankannya. Istri Rami Reddy dan pengacaranya datang mengunjunginya di penjara. Namun mereka membawa berita yang kurang menyenangkan untuk Rami mengenai jaminan pembebasan bersyarat yang ditolak oleh pengadilan. Sang istri yang membawa kabar itu pun akhirnya meninggal di tangan Rami dengan leher tercekik tali akibat ditarik oleh Rami. Polisi yang ada di sana tidak dapat membantu istri Rami lepas dari cekikan tersebut. Di rumah Dharmakarta, Narasimha berencana untuk menyekolahkan anak tercintanya. Dia mendatangi sekolah anak-anak dan meminta menunggu pemiliknya untuk berkonsultasi. Ternyata pemiliknya adalah Gauri dan ayahnya, sehingga Narasimha bersembunyi dari mereka. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan orang-orang yang dia sayang dari masa lalunya. Narasimha memutuskan pergi dari sana. Sementara itu Inspektur Sanker yang merasa telah dipermalukan mencari informasi mengenai Narasimha. Dia mendengar kabar jika Narasimha dan Kaniapan berselisih. Inspektur merencanakan sesuatu dengan membunuh saudara laki-laki Kaniapan yang terbaring koma di rumah sakit setelah sebelumnya ditabrak oleh Danya. Inspektur Sanker membuat saudara laki-lakinya Kaniapan keracunan gas karbon dioksida yang disalurkan dari kendaraannya lewat saluran oksigen dari ruang penyimpanan oksigen yang langsung terhubung dengan ruangan di rumah sakit. Saat Narasimha sedang berada di dalam bajai, Inspektur Sanker membawa Narasimha dengan tuduhan melakukan tabrak lari terhadap saudara laki-laki Kaniapan. Saat mereka dalam mobil tanpa sengaja Narasimha melihat anaknya sedang dalam gendongan salah satu anak buah Kaniapan. Narasimha meminta inspektur untuk berhenti, namun tidak dituruti, yang membuat Narasimha menendang inspektur hingga terjatuh dari mobilnya. Lalu dia mengejar mobil yang membawa anaknya. Ternyata yang dibawa oleh anak buah Kaniapan adalah anak Inspektur Sanker, karena Kaniapan telah mengetahui kebenaran yang telah membunuh saudaranya adalah Inspektur Sanker. Kaniapan yang mengirim anak buahnya untuk membawa putra inspektur yang mirip dengan putra Narasimha. Berpikir bahwa putranya dalam bahaya, Narasimha melakukan perlawanan pada anak buah Kaniapan untuk menyelamatkan bayinya. Ternyata Narasimha baru mengetahui jika Inspektur Sanker adalah ayahnya dan bahwa Gauri adalah ibunya.
Setelah melihat jika anak yang berada dalam gendongan Narasimha adalah anaknya, inspektur mengucapkan terima kasih lalu pergi dengan membawa bayinya setelah mendengar suara Gauri yang memanggil anaknya. Narasimha terkejut dan tidak bergerak dari sana setelah mengetahui ternyata yang diselamatkan olehnya adalah anak yang telah dia berikan pada ayahnya Gauri. Gauri yang diberitahu jika yang menyelamatkan anak mereka adalah Narasimha segera menghampiri dan mengucapkan terima kasih. Namun masih terlihat amarah di wajahnya terhadap Narasimha. Keesokan harinya, Narasimha memperingatkan Kaniapan agar tidak mengganggu anak inspektur karena mereka masih keluarga Narasimha. Begitu pengakuannya kepada Kaniapan. Kaniapan akhirnya mengatakan kepada dia membawa anak inspektur Sanker karena anak buahnya melihat jika inspektur yang telah membunuh saudara laki-laki Kaniapan. Dannya memperlihatkan kepada Narasimha sebuah foto seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan anaknya. Ekspresi Narasimha berubah ketika melihat siapa orang tua dari anak tersebut. Dannya mengambil foto tersebut dari Facebook. Rami Reddy merencanakan melarikan diri bersama anak buahnya saat pergi ke pengadilan. Mobil tahanan yang ada dinaikinya diserang oleh anak buahnya. Keadaan kacau dengan banyaknya polisi yang tewas. Setelah berhasil melarikan diri, orang pertama yang dicarinya adalah Menteri Pusat Vira Raghavan karena telah mempermalukannya dan juga menjadi salah satu penyebab anaknya bunuh diri, lalu kemudian membunuhnya saat Kaniapan datang dan mereka pun bekerja sama untuk membantai Narasimha. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah melakukan penyergapan dan penyerangan dan penculikan terhadap inspektur, Gauri dan anaknya. Anak buah inspektur menelpon Narasimha dan memberitahu jika telah terjadi sebuah penculikan terhadap inspektur dan keluarganya. Atas perintah dari anak buah Kaniapan, Narasimha yang menerima telepon segera pergi ke tempat yang diberitahukan, yaitu ke galangan kapal. Mereka semua telah menunggunya di sana. Narasimha berhasil menyelamatkan keluarga inspektur dan memukul semua orang-orang yang ada di sana. Rama Reddy berhasil digantung namun masih dapat berpijak pada kap mobil hingga saat Kaniapan menembak inspektur dan Gauri yang kemudian jatuh tak sadarkan diri. Melihat itu Narasimha melemparkan besi yang tepat mengenai perut Kaniapan yang terdorong ke belakang. Hingga mobilnya yang dijadikan pijakan Rama Reddy bergeser yang mengakibatkan Rama Reddy tewas tergantung. Para dokter dapat menyelamatkan inspektur dan Gauri, namun tidak dengan anaknya. Ternyata dia juga mendapatkan luka tembak tepat di kepalanya. Ayah Gauri bersedih karena cucu kesayangannya telah tiada. Dan dia juga harus bersiap menghadapi Gauri yang pasti tidak akan sanggup kehilangan anak tercintanya. Sekali lagi, sang guru meratapi nasibnya. Hal inilah yang kemudian membuat Narasimha menyerahkan bayinya yang lain demi untuk melihat kebahagiaan di wajah Gauri. Dan gurunya, walaupun dia harus menanggung kesedihan karena harus kehilangan anak yang baru saja dia temui. Narasimha berjalan pergi dengan jenazah anaknya dalam gendongan. Di luar, dia bertemu kembali dengan gurunya yang mengatakan bagaimana dia harus membalas semua yang telah dilakukan Narasimha, sedangkan dia justru selalu memberikan luka di masa lalu. Ayah Gauri sangat malu akan dirinya sendiri karena telah menganggap Narasimha tidak sepadan dengan Gauri. Narasimha meyakinkan sang guru jika dia akan selalu ada di sekitar anaknya untuk menjamin keselamatan anak tercintanya. Cerita berakhir.